Oke, selamat bergabung rekan-rekan sekalian. Pada part 3 ini kita belajar tentang support dan resistance. Untuk teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya mengenai pengenalan technical analysis trend line, teman-teman bisa cek deskripsi, saya telah cantumkan link, atau klik playlist yang ada di sini. Baik, langsung aja kita akan belajar. Oh iya, teman-teman perlu untuk menonton video sebelumnya karena agar teman-teman tahu kesinambungannya di mana gitu. Ini akan memperlengkapi bagaimana kita telah mengetahui mengenai trend line atau tren yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Karena mengetahui tren saja tidak cukup, kita harus tahu titik buy atau sell-nya di mana setelah mengetahui tren gitu. Jadi langsung aja kita belajar support dan resistannya. Apa itu support dan apa itu resisten? Secara sederhana saya artikan support itu sebagai level terendah dari suatu periode pergerakan harga saham ya. Atau secara sederhana juga saya artikan level di mana harga akan cenderung naik atau mantul. Dari harga terendah dia akan mantul naik ke atas gitu. Sedangkan resisten itu kebalikannya, level tertinggi dari suatu periode. Nah, atau level di mana harga akan cenderung turun atau mantul turun ke bawah. Support itu level terendah, sedangkan resisten level tertinggi. Gambarannya bagaimana? Langsung aja kita lihat gambar agar kita lebih memahami. Nah, ini yang disebut dengan resisten. Dia level tertinggi dari suatu periode harga dan cenderung akan turun atau mantul. Dari sini dia mantul setelah sampai di garis resistennya. Sedangkan support itu kebalikannya, level terendah dari suatu periode dan cenderung harga akan mantul ke atas. Sebagian orang ada yang menggambarkan support dan resisten itu sebagai garis seperti yang ini. Namun ada juga yang seperti gambar yang kedua. Ini sebuah area gitu. Mereka menggambarkannya sebagai sebuah area. Karena support dan resisten itu adalah sebuah area. Sebenarnya sama aja. Poinnya adalah kita tahu di mana supportnya dan di mana resistennya. Nah, tujuannya apa? Ini merupakan pemahaman yang dasar juga. Setelah mengetahui tren, kita tahu nih sedang uptrend, sideways atau downtrend. Of course, kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk beli dan kapan waktu yang tepat untuk jual. Agar entry dan exit di waktu yang tepat akan menghasilkan profit yang berlipat. Untuk teman-teman yang mengikuti video saya dari awal, part 1 pasti familiar dengan istilah tersebut. Langsung aja ya, saya mungkin jelaskan dengan analogi. Analoginya ini ibarat sebuah rumah gitu. Saat harga di sini atau seperti ini, support dan resisten itu sering diibaratkan lantai dengan atap. Support itu sebagai lantai dan atap sebagai resistennya. Contohnya seperti ini. Saat kita nih, anggap aja ini kita pulang dari kantor. Yang jadi lantai mana? Yang ini. Yang jadi atap yang ini nih, yang ininya nih, atapnya nih. Terus kita mau ke kamar nih. Terus kita naik ke lantai 2. Yang jadi lantainya sekarang mana? Yang jadi lantainya sekarang jadi ini. Yang tadinya ini atap, saat kita ada di sini sudah di lantai 2. Ini jadi lantai. Atapnya ini yang jadi atapnya, berganti. Terus kita naik lagi ke kamar. Nah, di sini kamar kita di lantai 3. Nah, atap kita mana? Atap kita ini. Atap yang baru gitu. Sedangkan lantainya ini. Yang tadinya di sini ini saat kita di sini ini jadi atap, tapi saat kita di sini ini jadi lantai gitu. Sama saja dengan pergerakan harga dalam sebuah pasar. Baik itu pasar saham, forex atau cryptocurrency, sebenarnya ini bisa dipakai gitu. Contohnya anggap saja ini sebuah harga pasar gitu. Saat harga pasar di sini yang jadi lantainya ini gitu.
ya lantai atau support. Supportnya mana? Supportnya ini, yang lantai. Atapnya mana? Atap atau resistennya mana? Of course yang di atasnya. Yang ini jadi resisten. Namun saat harga sudah menembus resisten, udah naik ke sini nih. Yang jadi atapnya mana? Dia akan membentuk atap yang baru atau resisten yang baru. Resistennya jadi ini. Sedangkan ini yang tadinya support sekarang yang tadinya resisten saat harga di sini sekarang jadi support gitu. Saat harga naik lagi nih ke atas, naik lagi ke sini, yang ini jadi tadinya resisten sekarang jadi support. Terus resistennya mana? Dia akan membentuk resisten yang baru. Nah, di sini. Analoginya seperti itu ya, teman-teman. Semoga ini analogi yang simpel sih menurut saya. Semoga bisa membantu gitu. Kemudian anggap saja tadi rumah yang tadi ini kita ganti nih. Jadi pergerakan saham gitu. Nah, saat orang yang tadi atau harga saham itu di sini, supportnya di sini, lantainya di sini, support atau lantai gitu. Atapnya mana? Atapnya di sini, resistennya gitu. Nah, terus dia naik nih ke lantai 2. Di sini disebut dengan penembusan, ditembus resistennya. Saat ditembus, nah yang tadinya resisten ini jadi support. Ini sebenarnya sebuah garis yang berhubungan gitu. Ini berhubungan. Jadi saat garis itu ditembus alias supportnya, resistennya ditembus, yang tadinya resisten ini jadi support di sini karena harganya sudah di sini. Kemudian dia akan membentuk titik yang baru, titik puncak yang baru. Nah, Nah, kita hubungkan titik puncak itu dan itulah yang kita sebut dengan resisten. Saat resistennya ditembus lagi nih ke atas, di sini dia ibarat kamar ya tadi. Nah, yang tadinya resisten sekarang jadi support dan dia membentuk support resisten yang baru maksud saya. Lalu bagaimana menggambarkan garis support dan garis resisten gitu. Caranya syaratnya cukup gampang gitu. Kita hanya menggambarkan untuk support, kita menggambarkan atau menarik garis dari 2 titik terendah, minimal 2 titik terendah gitu. Minimal ada 2 titik terendah, ibaratnya ini nih, ada 1 titik, 2 titik, 1 titik ini, ada titik. Kita tarik garisnya. Inilah yang kita sebut dengan support. Semakin banyak garis yang kita hubungkan, itu artinya semakin kuat supportnya atau semakin sulit untuk ditembus. Sedangkan resisten sama aja. Syaratnya minimal ada 2 titik yang kita hubungkan. Titik yang saya maksud adalah titik puncak. Nah, di sini ada titik puncaknya di sini nih. Ada 2 titik puncak. Ini udah bisa kita tarik. Ini garis resistennya yang warna biru. Semakin banyak titik puncak yang kita hubungkan, itu artinya semakin kuat resistennya atau semakin sulit untuk ditembus, gitu. Sama, ini ada 2. Ini juga ada 2. Ada 2 ini. Nah, ini tadi ada 2. Nah, itulah support dan resisten, cara menggambarkannya. Saya rasa cukup mudah gitu. Tapi pada praktiknya nanti teman-teman juga harus perlu belajar atau latih untuk menggambarkan support dan resisten. Karena saat kita sudah berhadapan langsung dengan chart gitu, kita kadang bingung. Oleh sebab itu, pemahaman atau sehabis nonton video ini tidak cukup. Harus banyak latihan untuk menggambar garis support dan resisten di saham gitu, di pergerakan grafik, chart atau candlestick gitu. Jadi kita setelah mengetahui yang kemarin, kita tahu nih ada yang namanya sideways, downtrend, dan uptrend. Setelah kita tahu, kita akan menggambarkan garis support dan resistennya gitu. Nah, seperti yang kita belajar tadi, garis support itu minimal 2 titik terendah, minimal 2. Nah, di sini ada sekitar 5 ya. 3, 4, 5 gitu. Of course, semakin banyak titiknya, artinya semakin sulit untuk ditembus gitu. Sedangkan untuk resisten itu
minimal juga 2. Nah, kita gambarkan aja, tarik garis, hubungkan, inilah yang jadi resistannya. Jadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya sekarang, saat dia menembus ini, anggap saja tadi dia menembus ini nih, harga selanjutnya naik ke sini. Nih, nah, naik ke sini. Terus ini akan jadi supportnya dia, support. Nah, yang tadi resisten saat harganya sudah di sini, dia akan jadi support. Resistennya mana? Nanti dia akan bentuk titik puncak yang baru. Dia akan membentuk titik puncak yang baru. Setelah ada 2 titik puncak, kita hubungkan garisnya, itu yang akan jadi resisten barunya dia. Setelah harganya menembus di sini gitu. Nah, kemudian bagaimana dong untuk yang saham yang lagi uptrend atau yang lagi downtrend gitu? Bisa nggak digambar support dan resistennya? Jawabannya bisa gitu. Banyak orang juga mengatakan ini sebagai line channel gitu. Line channel ini ibarat sebuah terowongan, kita menggambar sebuah terowongan gitu. Kemarin kita udah belajar yang namanya trend line. Kalau dia uptrend, kita nggak ambil aja nih. Ini namanya trend line-nya dia. Gitu. Trend line-nya ini bisa kita gunakan juga sebagai support. Lalu resistennya di mana? Kita tarik aja di sini nih. Resistennya di sini. Mungkin gambarannya seperti ini. Nah, resistennya di sini. Kalau di line channel, ini disebut sebagai line channel, ini disebut sebagai trend line. Tapi konsepnya sama, support dan resisten gitu. Nah, dia kan ibarat sebuah terowongan gitu, ibarat terowongan. Ambil ini 2 titik, 1 titik, 2 titik. Nah, jadi support. Ambil 2 titik juga, 1 titik, 2 titik, jadi resisten gitu. Sedangkan untuk downtrend gimana gitu? Sama aja prinsipnya gitu. Ambil minimal 2 titik, gitu hubungkan. Ini yang jadi resistennya. Terus supportnya di mana? Supportnya kira-kira di sini. Supportnya di sini. Kalau kemarin yang mengikuti trend line, menggambar trend line, downtrend, trend line-nya yang mana? Trend line-nya yang menggambarkan ini resisten. Ini resisten nih. Trend line untuk downtrend gitu. Sedangkan ini disebut line channel untuk kita belajar line channel. Seperti yang saya jelaskan tadi, ibarat sebuah terowongan. Tapi konsepnya support dan resisten sama aja gitu. Dia akan mantul di sini ke bawah. Setelah mendekati support, dia mantul lagi ke atas gitu. Terus fungsinya apa gitu? Setelah kita tahu titik support atau level support dan resisten gitu. Pertama kita udah tahu belajar trend. Ini trennya lagi sideways, downtrend atau uptrend gitu. Setelah itu kita tahu titik support atau titik resistennya. Terus fungsinya apa? Of course, fungsinya kita tahu nih, masuk dan keluar di mana. Sebentar saya ganti pena. Saat harganya di sini, mungkin kita akan jual terlebih dahulu di sini. Saat harganya di sini, kita akan beli. Saat harganya mendekati resisten, kita akan jual. Saat mendekati support, kita akan beli. Jadi setelah kita mengetahui support dan resisten, itu artinya kita tahu nih, secara sederhana kita tahu kapan untuk beli dan kapan untuk jual. Untuk uptrend juga sama. Itu video ya slide sebelumnya. Jadi kita beli di sini mendekati support, beli di sini. Dan kita jual di sini karena udah mendekati resisten. Beli di sini, jual di sini gitu. Gitu. Jadi ini secara sederhana bagaimana kita tahu titik beli dan titik jual dengan mengetahui tren dan support dan resisten. Tapi gimana kalau dia tembus gitu? Pertanyaannya kan kayak gitu. Gimana kalau dia tembus kayak di sini? Ini kan dia tembus nih. Kita beli, tadinya kita mau beli di sini, malah turun gitu, malah turun. Ini puji Tuhannya aja naik gitu ya, naik ke sini. Bagaimana kalau dia tambah turun di sini? Gitu. Tambah turun ke sini. Oleh sebab itu, seperti yang namanya memprediksi sebuah harga. Jadi support dan resisten ini tidak mutlak
sebagai satu-satunya referensi kita untuk mengetahui titik buy dan titik jual gitu. Kita juga harus tahu lagi metode-metode selanjutnya yang akan kita pelajari di part-part selanjutnya. Pada part selanjutnya kita akan belajar tentang chart patterns yang akan melengkapi apa yang kita sudah pelajari pada hari ini gitu. Tapi sebelumnya yang jadi pertanyaan gitu, pertanyaan kita semua, kenapa harga itu sering mantul di titik support dan titik resistennya? Karena tadi kan kita belajar bahwa di titik support itu cenderung akan mantul ke atas, di titik resisten akan cenderung mantul ke bawah. Ini ada 3 alasan yang bisa kita ambil ya alasannya. Yang pertama karena cerminan psikologis pelaku pasar gitu. Kalau teman-teman mengikuti dari awal, saya menyebutkan 3 pemahaman dasar technical analysis itu, yang salah satunya adalah history repeat itself, yang artinya pergerakan harga itu akan terulang kembali. Sejarah akan terulang kembali. Jadi dia itu akan membentuk suatu pola gitu. Membentuk suatu pola gitu. Jadi saat dia pernah naik di harga tersebut, dia juga akan, contohnya seperti di sini, di yang sideways. Nah, saat dia pernah naik di harga ini, dia akan turun. Saat dia naik di harga ini, dia akan turun kembali. Jadi ini adalah sebuah pola gitu. Terjadi sebuah pola. Atau sejarahnya terulang kembali gitu. Sedangkan alasan yang kedua tadi adalah fear dan greedy. Fear dan greedy. Artinya ketakutan dan keserakaan psikologis manusia. Ini berkesinambungan dengan yang pertama gitu. Artinya gimana? Saat harga ini turun, manusia cenderung untuk fear atau takut. Mereka akan jual. Otomatis saat mereka jual, harganya semakin turun. Nah, saat harganya ini ingin naik, manusia akan greedy. Dia akan serakah, dia akan beli. Of course, saat dia beli dan beli, harganya akan naik gitu. Alasan yang ketiga adalah membentuk supply and demand. Supply itu penawaran, demand dan adalah permintaan. Ini berkesinambungan juga. Saat mereka greedy dan mereka melakukan permintaan, of course harganya akan naik karena banyak permintaan gitu. Saat mereka fearful atau takut, mereka akan jual dan harga akan turun karena mereka akan jual besar-besaran lah kayak gitu. Karena pergerakan suatu harga itu dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Saat permintaan itu tinggi, sedangkan penawaran rendah, of course harga akan naik. Sebaliknya saat penawaran itu rendah, saat penawaran itu tinggi dan permintaan rendah, harga akan turun gitu. Jadi ini alasan kenapa harga itu cenderung mantul di titik support dan di titik resisten gitu. Itulah keuntungan kita belajar support dan resisten. Setidaknya kita tahu nih, kira-kira dia bakal mantul atau bakal menembus support atau resistennya gitu. Tapi teman-teman saya ingatkan kembali, ini tidak mutlak akan menentukan, nah saat di support bakal naik nih gitu. Ini kembali lagi, technical analysis adalah memprediksi. Oleh sebab itu, di support dan resisten aja tidak cukup gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu melengkapi pemahaman kita tentang chart pattern. Jadi untuk support dan resisten saya rasa demikian dulu. Kita fokus belajar support dan resistennya aja. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk menjawab. Dan apabila teman-teman masih bingung, bisa diulang kembali video kita ini. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman. Selamat belajar dan semoga cuan. Dan nantikan video kita selanjutnya di bagian chart pattern. Sampai ketemu di video selanjutnya.